Go, guru sejati kang murui, artinya guru sejati adalah hati nurani, dan belajarlah padanya. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Ilmu dari nenek moyang kita itu dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa. Filosofi dari aksara Jawa, Hono Coroko, merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila yang pada pemerintahan Orde Baru dilakukan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Presiden Indonesia kedua, Jenderal Besar Soeharto, yang menjabat sebagai presiden terlama dalam sejarah, di mana pemerintahannya dianggap paling stabil baik bidang keamanan, sosial, politik maupun secara ekonomi, yang mengantarkan Indonesia sebagai negara macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi melebihi Jepang dan India serta Singapura dengan swasembada berasnya. Untuk melakukan konsolidasi sebagai perwujudan mencapai kesejahteraan dan kestabilan keamanan, melakukan pembangunan manusia Indonesia bukan hanya dari segi raganya, tapi dari segi jiwanya, seperti yang dicita-citakan oleh konstitusi kita, di mana kita masih ingat dalam penguatan penjabaran nilai-nilai Pancasila saat itu dikenal dengan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa yang diadopsi dari falsafah dalam aksara Jawa, yaitu huruf Hono Coroko. Untuk lebih memahami dan mengerti apa konsep dasar dan isi falsafah yang terkandung di dalamnya, saya mencoba mengurai agar generasi muda, milenial bisa mengerti dan memahami ajaran luhur dan warisan nenek moyang kita yang merupakan bangsa yang besar dan berbudaya tinggi. Konsep dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan hidup. Javanisme memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kosmos. Dengan demikian, perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman religius. Dalam mencari eksistensi jati dirinya sebagai makhluk hamba Tuhan, maka daya upaya dilakukan melalui pengembaraan yang tidak pernah berhenti untuk mencari hakikat hidup, dan kehidupan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum alam. Hingga timbul pertanyaan dari mana kita berasal, dan setelah itu mau kemana dan kembali kemana, sangkan paraning dumadi. Maka dikarenakan wujud Sang Pangeran yang berarti Tuhan yang tidak berwujud sebagai tempat bernaung dan berlindung yang tidak bisa ditembus dan dijangkau dengan pikiran serta panca indera kita, maka sebagai wujud ekspresinya untuk menggambarkan itu semua, maka ada istilah tan keno kinoyo ngopo. Pengetahuan tentang konsep ketuhanan salah satunya simbolkan ke dalam aksara Jawa. Aksara Jawa, aksara yang sejatinya untuk media menulis orang Jawa, digunakan sebagai simbol pengetahuan konsep ketuhanan,
Simbol tersebut terdapat dalam huruf aksara Jawa Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, bahwa setiap huruf mengandung arti, makna berbeda dan berkaitan antara satu dengan yang lain, yang semuanya berjumlah 20 huruf. Aksara Jawa yang merupakan pengembangan dari huruf Palawa yang setiap hurufnya punya muatan yang berkaitan dengan sifat religius dalam konsep ketuhanan yang dalam keseharian dijabarkan dalam entitas olah rasa bagi orang Jawa yang menekankan sisi spiritualitas, yakni dengan lagu spiritual. Dalam beberapa abad atau cerita diciptakannya aksara Jawa pada tahun 1 Saka, penciptanya adalah Aji Saka. Aji Saka merupakan figur yang menyebarkan agama Hindu pertama di tanah Jawa. Maka tidak heran di Jawa banyak tempat-tempat yang diadopsi dari tanah Hindustan. Misalnya Gunung Muria dan Gunung Semeru yang identik dengan Gunung Mahameru yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Kisah Aji Saka sampai saat ini tumbuh subur di Jawa, dan kisah Aji Saka menjadi inspirasi kehidupan batin orang Jawa. Sebagai pusaka jati diri, ibarat pusaka adalah curigo, sedangkan warangkanya bisa bernama apa saja sebagai pakaian penutup aurat dan memperindah bentuk. Aksara Jawa Hono Coroko mewakili spiritualitas orang Jawa yang paling dalam, yang merindukan harmoni, yang tidak suka atas terpecah belahnya anak bangsa. Arti dan makna dari huruf aksara Jawa tersebut adalah Hono Coroko, yang berarti utusan, yakni utusan hidup berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad, badan kasar manusia. Ada yang dipercaya untuk bekerja. Yang ketiga unsurnya adalah Tuhan, manusia, dan kewajibannya manusia sebagai hamba Tuhan. Doto Sowolo yang berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan saat meninggal tidak boleh sawolo atau mengelak sebagai manusia, harus bersedia melaksanakan, menerima takdir dan menjalankan kehendaknya. Podo Joyonyo yang berarti menyatunya Yat pemberi hidup dengan yang diberi hidup, yang diberi sifat unggul atau jaya sebagai makhluk yang diberkati untuk memimpin di muka bumi. Mogo Botongo yang artinya menerima yang diperintahkan dan melarang atas hukum yang dilarang dari Tuhan yang Maha Esa, yang maksudnya manusia harus berserah diri, sumarah pada garis kodrat meskipun manusia diberi hak wiradat atau berusaha, sedangkan arti setiap hurufnya adalah Ho, Hono Hurip, Wening Suci. Adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci. No, Nur Condro Gaib. Condro artinya pengharapan manusia hanya selalu pada sinar cahaya ketuhanan untuk jadi penuntun. Co, Cipto Wening artinya arah dan tujuan manusia hanya pada yang Maha Tunggal atau Tuhan. Ro, Rasa Ingsun, Handuluse artinya rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Ko Karsaningsun, Memayuning Bawono artinya hasrat ditujukan untuk kesejahteraan alam semesta. Do Dumading Jat Kang Tanpo Winangenan artinya menerima hidup apa adanya. To Tatas Lan Wibowo artinya totalitas dalam hidup untuk mencapai tujuan satu visi dan misi. So sifat Ingsun artinya membentuk kasih sayang seperti sifat Tuhan yang penuh kasih. Wo wujud Hono Tan Keno Kiniro artinya ilmu manusia hanya terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Lo
lirhandoyo pasiban jati, artinya mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Po papan tanpa kiblat, artinya hakikat Tuhan yang ada di segala arah, timur dan barat, milik Allah, di mana wajahmu dihadapkan, disitulah Allah berada. Do dhuwur wekasane, endek wiwitane, artinya untuk bisa berada di atas tentu selalu dimulai dari bawah atau dasar. Jo jumbuing kawulo lan Gusti, artinya selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Yo yakin marang samu barang, artinya yakin atas titah kodrat ilahi. Nyo nyoto tanpa moto, artinya memahami kodrat kehidupan. Mo madep mantep nembahing ilahi, artinya mantap dalam menyembah ilahi. Go guru sejati kang nurui, artinya guru sejati adalah hati nurani dan belajarlah padanya. Bo bayu sejati kang andalani, artinya menyelaraskan pada gerakan alam semesta. To tukul soko niat, artinya sesuatu akan terjadi dari niat diri kita. Ngo ngerajut busaning manungso, artinya melepas dan menghancurkan ego pribadi sebagai manusia, bahwa setiap huruf-huruf aksara Jawa dalam Hono Coroko tersebut penuh dengan dimensi spiritual yang punya kekuatan magis secara spiritual dengan tata cara yang tentu diajarkan oleh para ahli filsafat dan kebatinan Jawa. Apabila diringkas, maka merupakan sebuah perjalanan untuk menjawab segala pertanyaan kita, dari mana kita berasal, dan setelah dilahirkan untuk apa di dunia, lalu kita akan kembali kemana, dengan bekal apa kita berjalan. Karena setiap aksara tersebut bermakna dimensi spiritual, maka seluruh sila-sila dari Pancasila merupakan perwujudan dan pengejawantahan dari aksara Jawa tersebut yang dijabarkan dalam bahasa modern saat ini dalam sila pertama hingga kelima dari Pancasila, dalam kaitan membangun karakter bangsa terhadap generasi muda, di mana pembangunan karakter bangsa mencakup potensi-potensi keunggulan bangsa untuk ketahanan bangsa yang diarahkan 4 tatanan, yakni menjaga jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, dan membentuk bangsa maju, mandiri, dan bermartabat sebagai bangsa yang besar dan berbudaya. Kiranya konsep aksara Jawa dari Hono Coroko bisa dijadikan pijakan dan pembelajaran bersama dari generasi muda yang merupakan tulang punggung bagi bangsa ke depan. Terima kasih.